banyak banget sebenarnya cara buat kamu bisa mendapatkan kulit impian kamu ini. Mulai dari kamu bisa melakukan treatment kecantikan, juga menggunakan produk skincare yang sesuai dengan tipe kulit wajah kamu. Dan yang paling penting juga adalah mengaplikasikan sunscreen hingga kamu pastinya harus menerapkan pola hidup sehat dan rutin berolahraga. Namun ingat loh, kalau tidak hanya perawatan dari luar aja, tapi semua wanita dan juga pria pastinya ya perlu yang namanya perawatan dari dalam untuk bisa berperan penting dalam merawat wajah. Selain makan sayur, buah yang mengandung banyak vitamin bagai kulit, ini pastinya kita juga perlu banget yang namanya suplemen yang bisa dilakukan sebagai salah satu usaha untuk mendapatkan kulit yang cantik dan juga sehat. Langsung aja kalau gitu ya, kita mulai sesi talk show yang kedua dan aku akan mengundang dua pembicara cantik kita untuk bisa hadir ke atas panggung. Ada seorang beauty influencer Stephanie Talita dan juga health influencer ada Dr. Clarin Hayes. Kasih aplaus yang meriah buat Kak Stephanie dan Dr. Clarin. Halo, silakan. Hai dok, boleh langsung duduk juga. Langsung nih diambil mikrofonnya dan aku mau sapa dulu Stephanie, apa kabar? Baik, baik. Mungkin boleh disapa seluruh Bella dan beauty enthusiast yang udah hadir. Halo semuanya. Siapa yang datang ke sini pengen ketemu Kak Stephanie? Oh, banyak ya. Dan sudah ada dokter cantik juga di sini, ada Dokter Clarin. Apa kabar dok? Baik. Gimana nih rasanya bisa ketemu sama banyak wanita cantik yang ada di sini juga nih dok? Senang banget dong karena berarti semuanya yang kumpul di sini tuh punya passion sama skin ya, skin to skin Betul, gitu ya. betul. Pengen menciptakan wajah atau kulit yang lebih sehat dan glowing pastinya ya. Kalau Kak Stephanie sekarang tuh apa aja sih kesibukannya? Aku kesibukannya sih bikin konten doang ya di rumah. Terus Itu sama ya. akhir-akhir ini lagi sering pergi-pergi gitu. Oh jadi banyak traveling juga ya. Ya. Kalau dari Dokter Clarin sendiri sekarang kesibukan terakhir apa aja dok? Bikin konten juga kayak Sama ya, Stephanie, edukasi tapi ya dok ya. Dan sambil sekolah juga ya, Wow. sekolah terus gitu. Harus dok semangat ya dok biar makin tambah lagi ilmunya. Nah terkait dengan yang tadi udah aku sempat bahas dok, terkait dengan kulit. Sebenarnya bukan cuma wanita sih, kita tahu juga bahwa semua manusia tuh pengen punya kulit yang glowing, punya kulit yang sehat, punya kulit yang cantik tentunya. Tapi kita tahu juga kalau kulit itu sama kayak manusia nggak cuma satu tipe atau satu jenis aja, setuju ya? Kalau dari Dokter Clarin sendiri boleh dong di-share terkait dengan tipe atau jenis kulit wajah yang dimiliki oleh kita semua nih dok. Oke, jadi mungkin kita kebanyakan taunya jenis kulit tuh kayak kulit kering, kulit Yes. kombinasi, Benar, oily gitu benar. doang. Nah tapi ternyata ada yang namanya Bowman Skin Typing System. Mungkin ada yang pernah Oh, dengar? Oh, aku malah baru dengar. Baru dengar Oke, ya? iya baru dengar dok. Nah jadi di Bowman Skin Typing System ini kulit dibagi jadi 4 jenis gitu ya. Pertama menurut hidrasinya itu ada kulit oily dan dry. Ya, jadi kulit kering dan berminyak. Kemudian menurut sensitivity-nya atau sensitivitasnya, itu ada kulit yang sensitif dan resisten. Oh. Ya, biasanya kulit sensitif tuh kayak kalau kalian nyobain skincare baru itu kalau cocok bagus, cepet hasilnya, tapi kalau nggak cocok jadi beruntusan atau merah-merah. Nah, Ada sedangkan- reaksinya yang pasti ya dok. Betul. Nah, kalau yang resisten itu ya dia istilahnya lebih badak gitu kali ya kita Iya. ngomongnya. Gitu. Nah, kemudian menurut pigmentasinya, ada orang yang kulitnya itu gampang pigmented. Kayak misal contohnya aku sendiri jujur kalau aku Stephanie juga. Stephanie juga. Iya, banget. Padahal kayaknya cerah banget ya dok. Iya, tapi hari ini glowing banget ya. Bener. Nah, pigmented itu misal teman-teman pernah nggak sih kalau abis jerawatan, terus bekas jerawatnya itu kayak Ada bekasnya kayak lebih. bandel banget gitu, Iya. kayak nggak hilang-hilang. Nah, ada Oh. beberapa orang yang punya kecenderungan kayak gitu. Itu yang pigmented, satunya yang non pigmented. Dan yang terakhir, tadi ada 4 ya. Yang terakhir itu adalah menurut agingnya. Ada kulit yang sudah wrinkled, ada kulit yang masih kencang. Nah, ini tergantung dari pola hidup kita, dari luar dan dari dalam. Ternyata banyak sekali ya ini tipe-tipe atau range kulit ini sendiri. Kalau Stephanie sendiri kamu ngerasa tipe kulit dan jenis kulit kamu tuh seperti apa sih? Kalau aku sih oily tapi kayak di T-zone aja kayak kombinasi sih sebenarnya. Kombinasi ya. Terus acne prone skin tapi masuk juga berarti ya dok di Ya. di tipe kulit itu yang tadi. Kalau acne prone biasanya sensitif juga sih. Sensitif Oke, berarti iya ya sih, dok. benar. Emang Kalau dari dikit-dikit dokter bisa Clarin sendiri? jerawatan? Oh,
Kalau aku sama sih kayak Stefani, aku combination juga dan sensitif dan pigmented. Aduh, itu memang salah satu hal yang menakutkan sekali soal Benar. pigmentasi itu ya. Karena nggak pengen dong kalau misalnya kayak kulit kita tuh kayak nggak sewarna gitu ya dok. Nah terkait dengan permasalahan kulit ini juga permasalahan kulit pasti banyak banget. Kalau bicara permasalahan kulit apa aja yang biasanya paling banyak dialami oleh orang yang dokter Klarin pernah tangani sendiri deh kurang lebih kayak gitu dok. Aku yakin banget di sini pasti semua ada yang pernah pertama jerawatan ya enggak. Banget, Walaupun udah nggak remaja nih, walaupun udah umur di atas 21 gitu. Nah itu betul. bisa disebabkan karena hormonal, karena gaya hidup kita Yes, gitu ya. betul. Terus di tengah udara dan cuaca yang panas, banyak polusi kayak gini ya, gampang banget kita menemukan kulit kita jadi dull skin, kayak kusam gitu, nggak Itu aku lagi dok. bercahaya Aduh, parah banget ya. gitu. Terus kemudian aging skin juga nih, jangan sampai kita berpikir kita belum usia kepala tiga gitu ya, kayak ah udahlah nggak usah mikirin aging masih lama. Enggak loh, bahwa ternyata penuaan itu terjadi mulai usia 25 tahun ke atas gitu. Cuman ada orang yang lebih merawat jadi nggak terlalu kelihatan, ada yang kayaknya nggak terlalu merawat gitu ya, jadi Cuek-cuek juga nampak gitu gitu. ya. Heeh. Jadi itu adalah beberapa permasalahan kulit yang paling sering dihadapi saat-saat ini. Kalau Stefani pernah mengalami nggak salah satu dari permasalahan kulit tersebut? Kalau aku sih ya tadi tetap masalah utamanya pasti kayak jerawat terus bekasnya Betul. gitu kan. Tapi memang sih akhir-akhir ini kalau kita keluar sering di apa eh, outdoor gitu lebih tetap lebih cepet kusam ya. Kayak dibanding dulu apa perasaan aku doang, aku sih nggak nyadar. Bener, Tapi bener, bener, bener. iya nggak sih? Iya ya. Jadi mungkin karena polusi juga Benar, atau benar sih, hal-hal benar, lain ya benar. kita nggak tahu makanya penting banget memang untuk kita bisa mengetahui kira-kira kulit seperti apa dan solusinya seperti apa. Kalau itu tadi kan kita berbicara mengenai permasalahan kulit dok. Kalau bicara terkait dengan kulit yang sehat, ciri-ciri kulit sehat tuh seperti apa dok? Nah, udah pasti ya, kalau tadi masalahnya berarti kulit sehat itu kebalikannya. Yang hidrasinya baik, kemudian tidak gampang jerawatan, kecuali mungkin hormonal ya. Kalau hormonal kayaknya kita semua pasti ngalamin ya setiap bulan ada aja gitu. Iya, Kemudian yang glowing, definisi glowing itu gimana ya, kayak cerah gitu loh. Bukan putih, cerah sehat, iya benar-benar. kan? Karena kalau kelembapannya itu bagus, maka tekstur permukaan kulit kita tuh mulus. Nah, kalau dia mulus, dia mantulin cahaya itu bagus nih. Wah Jadi bener-bener makanya, mantul-mantul jadi gitu ya. ini kayak Kalala nih, kayak Stefani juga Stefani nih. sih. Kayak aku juga nggak? Kayak dokter juga dong. Harus dong ya. Iya. Ya. Jadi itu dia ya kalau misalnya ciri-ciri kulit yang sehat dari teksturnya aja udah kelihatan dan juga dari warnanya mungkin bukan berarti harus putih ya dok, tapi sekali lagi cerah dan glowing. Nah gimana sih caranya agar kita bisa memaintain kulit kita tuh bisa terlihat tetap sehat? Seperti penggunaan skincare yang benar mungkin atau bagaimana sih apakah memang harus melakukan treatment di klinik yang mahal itu dok atau gimana sih dok sebenarnya? Oke. Sebenarnya treatment di klinik sih nggak dilarang ya gitu. Cuman kita harus tahu esensinya yang tiap hari kita lakukan adalah skincare. Itu penting ya Jadi, dok? jadi itu dulu nih nomor satu, kita harus tahu step-step penggunaan skincare yang benar. Pertama dari cleansing, ini nggak boleh diremehkan karena banyak orang kayak alah udahlah cuci muka aja sekali. Iya, iya. Padahal polusi sekarang itu jauh berbeda dibanding let's say 5 years ago gitu, kayak beda banget. Bahkan BMKG bilang UV index makin naik segala macam ya kan. Jadi nomor satu cleansing, minimal kalau bisa double cleansing. Double cleansing itu kita ngangkat kotoran yang larut minyak dulu, kemudian baru kita cuci untuk ngangkat yang larut air gitu. Terus habis itu jangan lupa menutrisi kulit. Nah ini penting banget ya, yang kita sering lupakan itu adalah antioksidan. Karena banyak orang fokusnya cuman kayak aku pengen mencerahkan, aku Iya, pengen iya. mencerahkan gitu. Tapi actually antioksidan tuh keren banget loh, itu kayak holy grail banget karena dia mencerahkan bisa, dia meningkatkan elastisitas kulit bisa, mencegah aging juga bisa. Oh iya, Yes, semuanya. hidrasi segala macam, mencegah kanker kulit bahkan ya studinya udah banyak sih ya antioksidan seperti itu. Dan jangan lupa pastinya melindungi kulit dengan sunscreen.
That's actually basic skincare. Iya, jadi sebenarnya skincare itu perlu apalagi sunscreen itu juga digunakannya berarti harus sekonsisten itu, benar ya dok ya? Betul, betul. Nggak boleh di hari ini cleansingnya benar, besok enggak. Jadi konsisten, disiplin itu juga adalah kunci. Nah perlu nggak sih kita menambahkan juga nih untuk kayak perawatan dari dalam supaya benar-benar lebih optimal lagi dan kita benar-benar bisa mencapai skin goals kita tuh secara cepat dan benar-benar optimal maksimal semuanya dok? Perlu banget dong, karena yang namanya kesehatan kulit itu nggak terlepas dari organ tubuh kita lainnya. Jadi harus dari luar juga dari dalam, harus seimbang. Caranya gimana aja nih? Tadi yang dari luar udah dijelasin ya barusan Iya ya. betul. Nah kalau yang dari dalam jangan pernah kita remehin pertama tidur yang cukup. Ah, Kalau kita tidurnya yes. kurang, satu pasti kantong mata kelihatan banget Iya. kan. Bener. Tapi kalau tidur kurang juga jadi agak kusam gitu tau Bener. ya. Yes, bener Kayak banget. agak kering. Terus oh kayak iya. nggak glowing Bener. gitu maksudnya. Kalau make upan Betul. juga nggak terlalu Nggak Nempel. terlalu Iya nempel kan, ya, apalagi di bawah AC dong semalaman. ya Benar, kan? benar dok. Gitu. Kemudian itu tadi tidur yang Oh, ya, cukup tidur ya yang yang pertama. Seru banget nih Iya, soalnya benar. sampai. Pertama tidur yang cukup, Betul. kemudian olahraga jangan Oh itu penting lupa. juga ya dok? Penting banget kalau kita olahraga, sirkulasi peredaran darah kita itu jadi lebih lancar termasuk ke kulit kita gitu. Pasti kelihatan orang yang olahraga dan skincarean doang itu beda lah gitu peredaran darahnya. Kemudian nutrisi yang kita konsumsi, makanan itu ngaruh iya. banget ya. Buah, sayur, klise sih tapi bener karena mereka mengandung antioksidan yang tinggi, vitamin, mineral Iya, dan itu semua tubuh kita nggak bisa produksi. Jadi Iya. kita harus ambil dari luar gitu. Kalau buat yang nggak suka sayur, nggak suka buah, ya dipaksa lah dikit-dikit. Atau sekarang kan udah banyak suplemen gitu Yes, ya yang mengandung yes. antioksidan. Nah itu bisa membantu juga. Jadi diperhatikan baik-baik ya untuk seluruh Bella sekalian. Jadi kamu catat baik-baik deh. Ini loh yang bisa dilakukan untuk membuat kulit kamu tuh lebih seger, lebih sehat dan lebih glowing pastinya. Bukan cuman dari perawatan dari luar aja skincare walaupun skincare tapi tidurnya nggak cukup atau nggak olahraga pasti akan tetap berbeda hasilnya. Tadi dokter juga udah sempat bilang kalau salah satu kandungan yang antioksidan itu kan penting banget buat kulit. Terkait dengan apa yang kita konsumsi. Kalau kita mau memilih spesifik untuk kulit nih dok, sebenarnya kandungan-kandungan seperti apa sih yang benar-benar bisa menjadi hero ingredient supaya kulit kita tuh terlihat lebih sehat? Oke, pada dasarnya semua antioksidan itu baik ya. Cuman kalau untuk kulit, specifically kita sering dengar pasti kalau nggak vitamin E, glutathione. Oke, Kan? itu katanya glutathione dan vitamin ini udah bagus banget deh Ya, dari ya, dulu ya. Betul, karena vitamin E itu tadi sebagai antioksidan, dia juga mencerahkan kulit, dia melembabkan kulit, hidrasi kulit jadi lebih baik. Otomatis elastisitas kulit juga jadi lebih bagus gitu. Sedangkan glutathione itu sebenarnya tubuh memproduksi sih glutathione. Cuman eh, di lingkungan yang banyak radikal bebas kayak gini ya kita butuh juga asupan dari luar dan itu memang secara klinis it's okay kok untuk konsumsi glutathione pada dosis tertentu gitu. Vitamin E dan glutathione. Kan kalau Stefani sendiri udah lama juga berkecimpung di beauty industry ya. Apakah memang udah sering mendengar juga bahwa dua kandungan ini tuh benar-benar kandungan yang bisa nge-boost si elastisitas dan kesehatan kulit? Kalau vitamin E kan memang dari dulu. Dari Kadang-kadang dulu, kita skincare yes. tuh selalu ada vitamin E Yes. tambahannya gitu kan. Kalau glutathione mungkin karena beberapa tahun terakhir ini kan kayak orang pengen kulitnya lebih cerah ya Betul. kan. Terus baru kan tuh hits lagi ya glutathione. Terus sekarang dimasukin ke ke suplemen gitu kan. Jadi lebih oke sih ya Emang sekarang. lebih oke banget pastinya. Tadi dokter juga sempat ngomong kan kalau glutathione tuh aman untuk dikonsumsi dengan tentunya porsi yang sudah ditetapkan lah ya. Gimana sih cara tepat untuk bisa mengkonsumsi vitamin E dan glutathione ini dok supaya benar-benar optimal dan tetap aman nih buat tubuh kita? Pastinya ya konsumsi ya berarti dari yang kita minum, dari apa yang kita makan ya. Kalau memang kita konsumsi suplemen tertentu ya gunakan sesuai dengan dosis. Pilih yang memang sudah berbepom, yang udah terregistrasi dan udah established gitu loh. Artinya udah terpercaya gitu lah ya. Gitu. Kemudian juga nggak lupa dari luar juga nih, dari skincare kita. Jangan lupa untuk selalu cari kandungan antioksidan terutama vitamin E dan glutathione juga di produk-produk skincare yang kita pakai kayak gitu. Dan it's okay untuk memakai itu setiap hari karena it's antioxidant kita butuh gitu. Betul.
banyak banyak banget fungsinya, banyak banget keuntungannya kalau kita mengkonsumsi secara rutin tentunya ya. Makanya tadi udah dikasih tahu juga sama dokter, pokoknya sekarang jangan males-males deh buat lihat apa kandungan dari apa yang Betul. kita pakai, bener ya dok ya? Benar. Jangan cuman karena ada satu orang yang pakai terus kita jadi ikut-ikutan, tapi dilihat lagi baik-baik. Mungkin bisa luangkan waktu beberapa menit untuk baca apa kandungannya. Tadi kandungan yang di-highlight oleh dokter adalah vitamin E dan juga glutathione yang bagus banget. Sekarang kita pengen mengulik dari Stefani nih, kira-kira kalau perawatan dari luar dan dari dalam dia itu seperti apa sehari-hari supaya bisa kulitnya glass skin ini, glowing ini. Aduh, silahkan Stefani mungkin boleh dong di-share ke kita semua di sini. Aku sih sebelumnya sih nggak terlalu into skincare ya. Pas sekarang gara-gara sering breakout gitu-gitu jadi tuh lebih semangat lah skincarean kayak ngebersihin muka, skincarean. Tapi sebenarnya dari yang aku sekarang ngerasain, dulu tuh aku selalu skincarean, ya emang rajin skincarean setiap malam tuh selalu skincarean gitu. Tapi mungkin karena hormon kali ya dok, karena aku tuh baru sekarang breakout itu semenjak udah punya anak gitu. Oh gitu. Sebelum-sebelumnya aku belum pernah ngerasain Biasa tuh aja gitu breakout. ya? Iya biasa aja, maksudnya kayak jerawat ya cuman satu gitu, kita pakai acne patch apa. Kalau sekarang tuh benar-benar kayak kadang-kadang beruntusan. Tapi yang aku rasain sekarang memang kalau kita minum suplemen gitu lebih berefek. Mungkin karena aku gara-gara si hormonalnya itu kali ya, jadi memang harus dari dalam kan. Kita udah rajin pakai skincare, terus aku kemarin tuh nggak sempat minum vitamin, ya bagus tapi nggak sebagus sekarang gitu. Sekarang tuh pas kita udah rutin, aku Rajin tuh lagi ya. ngelihat hasilnya kayak kalau misalnya kita pakai suplemen gitu, apalagi yang buat kulit, dia tuh sebulanan kayak udah mulai oke gitu loh hasilnya ke wajah ya. Kadang-kadang kulit tangan juga, badan tuh lebih lembab gitu. Jadi bukan Lebih- cuma spesifik di wajah Iya, aja ya. tapi alhamdulillah jadi di wajahnya kelihatan Ngaruh juga. banget. Iya, iya benar. Nah ada nggak sih di sini yang punya masalah yang sama juga kayak Kak Stefani misalnya karena pengaruh hormonal apapun itu malah jadi breakout, ada? Oh ada, tapi emang jadi wanita tuh susah-susah gampang ya dok ya. Iya. Kan kita tuh banyak banget melalui cycle mulai dari period, ada yang hamil, ada yang menyusui juga dan itu memang ngaruh banget ya dok ya ke kondisi kulit ya. Betul, memang berpengaruh sekali sih karena seperti kelenjar minyak kita, kemudian sensitivitas kulit kita juga. It's all about the internal hormone as well gitu. Itu tentang hormonal internal kita juga gitu. Makanya kalau kita adalah skin enthusiast, ya mulai sekarang kita nggak cuman dari skincare aja, tapi pola hidup kita diperhatikan, Yes. kemudian makannya seperti apa, pilih makanan yang baik kayak gitu. Kalau dari Stefani sendiri dari semua yang sudah disebutkan dokter tadi misalnya kayak menerapkan pola hidup sehat, mungkin juga diet yang sehat gitu ya dan juga menggunakan perawatan dari luar semuanya itu udah kayak di checklist dilakukan gak sih untuk sebagai usaha kamu bisa mencapai skin goals? Kalau kayak olahraga gitu-gitu sih, misalkan kayak pola hidup belum terlalu baik ya sebenarnya. Tapi memang aku lebih fokus kayak ke skincare, terus ke suplemen gitu sih. Karena itu ternyata ngaruh banget juga di kamu Nah, ya. ini salah Jadi satunya. nah ya, kalau mau lihat nih hasilnya langsung ya. Tapi menurut kamu seberapa penting sih sebenarnya kita tuh mengkonsumsi vitamin E untuk kulit kita? Nah mungkin tergantung kebutuhan masing-masing orang ya. Mungkin ada yang pure jerawatan karena faktor luar. Kalau aku tuh kayaknya memang karena dalam ya, Iya, karena dari dalam diri aku sendiri gitu. Jadi sekarang pas kita udah mulai semangat buat konsumsi buat tubuh gitu istilahnya, hasilnya di kulit juga jadi lebih oke. Kalau penggunaan skincare sendiri nih Stefani, apa sih menurut kamu yang nggak boleh banget di skip stepnya? Karena kan emang kalau kita bicara step tuh banyak banget ya, tapi Bener, yang bener, bener. wajib banget. Kalau aku sih pasti pakai serum, pokoknya minimal tapi kalau aku lagi males banget minimal tuh moisturizer, kayak udah pasti. Soalnya aku ngerasanya kalau nggak pakai moisturizer tuh jadi lebih gampang beruntusan, mungkin karena kulit Kering juga ngerasa. ya. Tapi bener nggak sih dok, katanya kalau misalkan kita kurang pakai moisturizer tuh kulit tuh ngerasa kayak kayaknya nih oilnya kurang, jadi lebih oily gitu. Iya benar-benar. Bener ya? Jadi Jadi ya, kayak Dok, ya? ngerasa karena kulitnya ngerasa dehidrasi, jadi Justru dia Jadi lebih banyak memproduksi ya? kulit lebih banyak feedback Heeh, negatif sih heeh. namanya. Benar. jadi pas kita walaupun kulit kita oily kayak tetap harus di
lembapin gitu kan. Salah satunya bisa pakai produknya Nature E. Ini dia ada 2, day cream sama night cream. Tapi aku paling suka yang day creamnya sih kalau buat siang. Karena teksturnya atau Karena dia tuh ada kayak efek tone up-nya gitu, kayak mencerahkan tapi nggak abu-abu. Dan ada SPF-nya juga, jadi mungkin buat yang malas pakai sunscreen ya. langsung? Tapi aku sendiri sih nambahin sunscreen lagi, kayak nggak cukup. Aku tuh pakai sunscreen kayak bener-bener sampai Banyak banget. mukanya. Iyalah kalau misalnya kita lihat juga ya sekarang cuaca di Jakarta ya kayaknya nggak cocok banget kalau nggak nambah ya. Jadi moisturizer itu yang moisturizer nggak yang- boleh banget di skip. Ada yang pernah coba nggak? Ada yang pernah Moisturizer coba Nature E? di sini? Kalau belum ada yang coba nggak apa-apa, habis ini bisa nyobain langsung Iya sih, tentunya. langsung dibutnya di sana ya. Nah sekarang sebelum aku lanjutkan lagi tanya-tanya, aku mau nanya dulu ke Bella semua di sini. Ada yang mau nanya langsung ke Dokter Klarin dan Kak Stefani nggak? Oke, ada satu penanya, ada 2. Satu dulu ya, yang kakak yang ya betul, yang hijab pink ya, ungu, lilac. Boleh dikasih dulu mikrofonnya. Halo, namanya siapa? Halo Kak, nama aku Vida dari Depok. Aku mau tanya nih Kak, seputar tadi kan sempat membahas pola hidup sehat ya. Salah satunya dengan tidur yang cukup. Nah, ada nggak sih Kak rahasia lainnya gitu kalau buat kita kan pekerja ada yang suka shift malam nih. Yes. Nah, itu kan pola tidurnya kan minimal 8 jam. Sedangkan kita kayak pulangnya kan mesti lebih dari jam 12 gitu ya. Nah, itu gimana tuh Kak cara ngatasinnya biar tetap dikatakan pola hidup sehat? Oke. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak. Silakan Dok, mungkin bisa dibantu. Ya, terima kasih pertanyaannya Kak. Jadi aku juga ngerasain banget sih namanya gimana ya kalau Namanya shift dokter malam. ya. Iya, apalagi pas pandemi kemarin ya kan. Memang kalau mau dibilang shift malam itu bukan pola yang ideal sih, mau nggak mau gitu. Kita nggak akan bisa tidur di malam hari atau gimana malah melek dan bangun gitu ya. Cuman it's okay, usahakan ketika kita lagi off, lagi rest, ya cukupkan tidurnya gitu. Kalau bisa tetap 8 jam, 6 hingga 8 jam nggak apa-apa sih gitu. Mau tidak mau ya, karena emang udah tanggung jawabnya kayak gitu ya kan. Nah kan tadi aku bilang nggak cuma tidur aja, tapi ada faktor-faktor lain juga seperti nutrisi yang dimakan dan diminum. Terus abis itu stress management juga. Kemudian apalagi ya olahraga gitu. Nah hal-hal seperti itu juga berpengaruh kok gitu. Jadi multifaktor lah, nggak cuma satu faktor doang. Mungkin Stefani mau menambahkan karena kamu juga waktu menjadi seorang ibu kan pasti challenge-nya untuk bisa mencukupi tidur 6-8 jam itu agak susah ya. Kalau aku juga memang tiap hari sih tidurnya sih pagi sih ya. Nggak mau ya Iya, kalau mau jadi nggak ibu mau, ya. enggak, kadang kita misalkan kita siang bikin konten atau apa, kadang walaupun main handphone kayak nggak ada waktu main handphone, kan Istirahat sebenarnya kita bukan main handphone gitu, jadi malam-malam kayak masih pengen main, masih pengen apa gitu. Mensiasatinya juga bingung sih Dok sebenarnya, kayak harus dipaksa aja gitu kan, kayak Harus dipaksain. harus tidur nih, kurang tidur gitu. Bener, harus kurang tidur dan itu dia ya berarti menambah nutrisi yang kamu konsumsi mungkin ya, kurang Benar, lebih benar. seperti itu. Oke, tadi penanya kedua silakan Kak yang di depannya, boleh langsung dikasih mikrofonnya. Boleh berdiri dulu sayang, namanya siapa? Oke, kenalin nama aku Wulan, aku Wulan. dari Bogor. Pertanyaan aku itu lebih ke dok, tadi kan udah ngejelasin ya berbagai macam tipe kulit ya. Iya, Dan salah satunya yang mau aku tanyain itu yang kulit yang by age, kan ada yang kulit apakah maaf? yang age, yang berdasarkan Aged, umur iya. ya. Tadi kan ada yang kulitnya yang kencang sama yang berkerut ya. Nah untuk kita di awal umur 20 nih dok, kan kita kadang udah ada kerutan mata di bawah mata. Jadi emang udah berkerut nih di bagian muka. Dan kadang ada orang yang bilang kita jangan dulu konsumsi produk-produk yang anti-aging yang misalnya umurnya harus 30 ke atas atau 25 ke atas. Tapi yang sebenarnya itu boleh nggak sih dok kita di umur 20 ini terutama yang udah punya masalah kulit berkerut untuk mengkonsumsi produk-produk yang emang untuk anti-aging kayak gitu. Makasih dok. Makasih Kak Wulan, wah ini bagus banget karena dia udah mulai belajar untuk mencegah terjadinya penuaan ya dok. Silakan dok. Sudah antusias nih. Sudah bagus nih, antusias bagus. banget. Memperhatikan berarti. Iya betul. Ya, jadi kalau kan tadi dibilang aging terjadi sejak usia 25 tahun ke atas. Which means kalau kakaknya usia 25 tahun ke atas ya it's very okay to use anti-aging, living anti-aging lifestyle. Tapi katakanlah usia 20 awal deh gitu, awal 20 gitu. Ya sebenarnya nggak ada salahnya juga ya karena
begini, kondisi lingkungan dan environment kita sekarang itu udah banyak sekali polusi, radikal bebas, asap kendaraan bermotor. Bahkan kemarin di berita mungkin kalau ada yang baca ya, polusi udara di Jakarta dan Tangerang Selatan itu naik banget gitu. Sampai Banget, kita Dok. susah ngeliat langit biru, kayak langitnya Sam- abu-abu karena Temanku bilang sampai lupa warna langit tuh kayak gimana, iya Dok. benar. Nah jadi sebenarnya tidak ada salahnya ya kalau kita mau memulai pola hidup dan perawatan kulit anti aging dari sekarang. Yang jelas itu harus sesuai dengan kebutuhan kita. Katakanlah kulitnya itu kenceng kok gitu ya, nggak usah eksfoliasi yang terlalu sering, itu kan yang ada kita malah menambah masalah kulit yang ada ya gitu. Jadi intinya perawatan apapun yang dilakukan selama itu sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan permasalahan kulit nggak apa-apa gitu. Kecuali yang dengan obat-obatan banget, nah itu sebaiknya konsultasikan ke dokter gitu. Semoga terjawab Semoga ya Kak menjawab Wulan ya. Dan semangat untuk merawat kulit kamu pastinya. Kalau Stephanie sendiri dari usia berapa sih kamu udah mulai concern nih untuk bisa merawat kulit kamu dengan benar-benar semuanya tuh dijalankan usaha-usaha mulai dari luar dan dari dalam juga. Kayak mungkin dari sekitar umur 22 ya. Kalau sebelum-sebelumnya sih kurang ini sama skincare gitu kayak kurang. Soalnya dari dulu tuh iklan-iklan kayak 30 tahun ke atas baru ngomongin aging-aging kan. Jadi kita pas masih belasan kayak nggak terlalu Ya ini. udahlah Iya, gitu ya. udahlah gitu kan. Sunscreen aja nggak pakai gitu kan. Kalau Tapi 22 udah belasan. lumayan early ya Dok. Sebenarnya maksudnya oke lah ya Dok. Iya, itu dia. Semoga yang lain juga di sini bisa lebih cepat lagi untuk merawat kulit wajahnya dan lebih concern lagi. Mungkin satu penanya lagi, baik dari sebelah sini silakan Kak. Halo semuanya, Halo. namaku Cila dari Jakarta. Silakan Kak Cia. Mau nanya, untuk penggunaan skincare mostly kan lebih difokusin kan ke wajah. Tapi kalau misalkan penggunaan skincare itu ingredientsnya cocok nggak sih buat leher? Apalagi leher itu kan kadang dia teksturnya tuh kayak lebih lembut kayak gitu, lebih gampang, lebih ada kerutan-kerutannya gitu. Terus sama aku pernah dengar ada step namanya skincare cycling. Nah itu cuman aku belum paham sih, belum detail banget gitu. Karena beberapa orang udah mulai kalau pakai skincare stepnya ikutin kayak cycling aja gitu, cycling gitu. Dari aku gitu. Makasih Oke, ya. terima kasih banyak Kak Cia. Silakan Dok. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama sebelum skin cycling leher ya. Oke, jadi skincare itu memang identiknya kita mikirnya di wajah doang, tapi leher juga penting gitu. Karena jangan sampai kita nanti usia berapa gitu wajahnya mulus tapi lehernya enggak gitu kan. Pasti. Betul. Dan utamanya sebenarnya secara anatomis kulit wajah itu lebih tipis sih dibandingkan kulit badan yang lain gitu. Termasuk leher. Karena apa? Kita pakai make up sehari-hari yang kena duluan wajah. Kita ketemu orang atau jalan di pinggir jalan atau di kantor kena matahari yang kena duluan wajah dulu gitu kan. Jadi sebenarnya justru wajah ini lebih apa ya, lebih banyak terpapar dan lebih sensitif dan lebih butuh si skincare tersebut gitu. Cuman ya nggak apa-apa, harus dipakai di leher juga. Nah kemudian untuk skin cycling tadi ya, sebenarnya skin cycling ini tentunya metode-metode yang kayak gini tuh nggak bisa 100% cocok ke semua orang gitu. Sebenarnya aku nggak bisa kayak menyarankan harus atau melarang juga, itu nggak bisa. Cuman kita lihat dulu aja kebutuhan kulit kita kayak gimana. Kalau sekarang nih kulitnya kakaknya udah fine, nggak ada masalah kok, nggak ada yang perlu di apa ya, mungkin bekas jerawat atau apa nggak ada, cuman perlu dirawat aja. Ya lakukan aja seperti biasa gitu, yang udah biasa kita lakukan. Karena terkadang mencoba metode baru itu kalau pas tepat ya jadi lebih bagus nih kulitnya. Tapi kalau misal kurang cocok ya yang ada kita jadi harus menyembuhkan lagi. Dan itu perlu trial dan error sih, jadi nggak bisa dibilang sekarang kayak harus atau enggak gitu sih Kak. Semoga terjawab ya Kak Cia. Mungkin kamu pernah dengar juga kah metode skin cycling ini Kak Stephanie? Kalau yang tadi tentang skincare bagian leher tuh memang dari dulu ya. Kalau zaman dulu kan aku pernah kayak ke dokter gitu kan, misalnya kayak kita pakai krim racikan. Memang kadang-kadang ada beberapa ingredients mungkin yang eksfoliasi gitu-gitu di leher tuh suka jadi lebih sensitif. Mungkin bisa ngurangin kita baca dulu ingredientsnya apa. Terus kalau kita pakai di wajah
itu ada beberapa ingredients yang memang dipakai di leher tuh hasilnya kurang oke gitu kan. Takutnya mungkin dia terlalu harsh atau gimana. Kalau leher sih kalau aku sendiri perawatannya moisturizer pasti kan buat muka. Terus habis itu sekalian tuh aku tambahin di leher. Terus sunscreen juga. Karena katanya kalau dari leher tuh lebih kelihatan ya dok. Kalau misalnya kita udah mulai berumur kelihatannya dari leher. Ya nggak sih? Ya, Kayak bukan dari bener. muka. Mungkin mukanya kenceng tapi lehernya tuh kayak udah kelihatan. Oh nih orang nih udah tua nih gitu kan. Bisa istilahnya. jadi karena tadi sunscreennya mungkin skip dan Oh iya, leher nih muka doang gitu ya. bener banyak lipatan ya. Jadi kita belum aging pun ya udah pasti kita punya lipatan lah di sini karena dia lekukan gitu kan. Makanya harus sepenting itu ternyata ya. Tapi sekarang udah mulai dikasih juga berarti ya Stephanie ya? Aku semenjak rajin pakai skincare, leher juga ini Semua sih. ya? Soalnya takut nanti ininya doang yang ini, Mudah ini yang lehernya udah udah kayak ketinggalan. kendor-kendor gitu kan. Iya makanya. Jadi semangat ya Kak. Semoga terjawab juga pertanyaan kamu dan itu tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir juga. Selamat untuk kalian bertiga karena mendapatkan hadiah spesial persembahan dari Natur Yeay. Dan mungkin sebelum aku tutup sesi ini aku mau tanya lagi ke Dokter Clarin terutama ya. Gimana sih tipsnya untuk bisa beauty enthusiast ini untuk lebih rajin lagi, lebih semangat lagi untuk bisa mencapai skin goals mereka yang pastinya bisa glowing, flawless dan juga sehat. Oke. Pertama, berarti kita harus kenali jenis kulit kita, kemudian kenali permasalahan kulit kita apa dan cari solusi yang sesuai dengan permasalahan ini, bukan hanya karena ikut-ikutan tren yang lagi viral gitu. Dan gak cuma dari luar aja, tapi juga dirawat dari dalam. Nah itu dia, jadi cari analisa semuanya tentunya, cari bantuan dermatologis kalau perlu dan juga pastinya harus selalu melakukan perawatan baik dari luar maupun dari dalam. Kalau dari Stephanie sendiri nih, tips kamu untuk para beauty enthusiast? Ya harus makin rajin skincarean sih sebenarnya nggak boleh skip. Moisturizer itu penting buat kulit. Terus kalau misalkan kamu kebutuhannya seperti aku butuh dari dalam juga, bisa juga minum suplemen yang kayak dari vitamin E atau mungkin udah pakai produk-produk yang buat mencerahkan tapi kok kayaknya kurang nampol gitu hasilnya. Iya. Boleh tambahin suplemen kayak gini yang ada glutanya, ada glutathione sama vitamin E. Jadi kulitnya tuh menyeluruh, nggak cuma wajah doang. Kadang kita pakai skincare di wajah doang gitu kan. Kadang kulit juga body serum aja. Nah biar benar-benar lengkap, biar lebih cepat hasilnya bisa minum suplemen. Oke, terima kasih banyak, tepuk tangan sekali lagi dong. Jadi Bella penting banget ya untuk bisa melakukan perawatan kulit gak cuma dari luar tapi juga bisa lebih maksimal nih kalau kamu menambahkan perawatan dari dalam, salah satunya adalah dengan mengkonsumsi vitamin E persembahan dari Natur E. Yang pasti kulit kamu bisa lebih cerah alami, sehat dan menyeluruh, yang pasti ini bukan cuma impian lagi karena Natur E White Brightening Series hadir dengan True Bright Complex yang terbukti sangat efektif untuk mencerahkan kulit. Ada kombinasi glutathione, vitamin E, olive fruit extract, serta Gaigo White yang akan mencerahkan kulit kamu. Jadi udah siap nggak nih buat kamu bisa menyambut hari baru yang lebih cerah? Makanya langsung aja ya, show your true bright. Jangan lupa kalau selama iStyle.id Beauty Fest Asia 2023, Natur E juga mengadakan flash sale di booth mereka dari jam 2 sampai dengan jam 3 sore. Jadi masih berlangsung nih sekarang, setelah ini kamu bisa langsung ngintip ke sana ya untuk ngecek semua produk-produk andalan dari Stephanie di boothnya Natur E. Terima kasih kalau begitu Dokter Clarin atas kehadirannya hari ini. Terima kasih Kak Stephanie udah bersedia hadir tentunya, dan sebelum kita tutup aku mau ajak untuk foto bareng dulu ya.